Iya, ya, kalau Bu bisa, kalau Insya Allah pasti bisa, ya, pasti bisa. Ya, saya kasih pertanyaan duluan ya. Ya, silakan Bu. Mungkin Ibu Dharma bisa lihat untuk komponen-komponen pembelajarannya Ibu yang ada di RPP. Silakan Bu, disebutkan komponen-komponennya apa saja. ya. Terima kasih Bu Paman sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjawab yang dari komponen RPP yang ada pada Nggak jelas suara. Ya. Halo, assalamualaikum Bu. Ya. Assalamualaikum ya. Sudah jelas Bu? Ya. Ya. Komponen-komponennya adalah nama madrasah, mata pelajaran, tema yang diambil kelas atau semester, lokasi waktu. Dari mana komponen lainnya adalah komponen inti atau I, B, kompetensi dasar dan indikator, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan bahan pembelajaran media. Kemudian sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari pertemuan dahuluan, pertemuan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan selanjutnya hasil pembelajaran yang ada komponen-komponen saya Bu. Oke, baik. Ya. Sebelum lanjut mungkin bertanya, perlu saya sampaikan terkait dengan RPP-nya Ibu yang Ibu tuangkan, dan ini berlaku juga untuk teman-teman yang lain ya. Jadi di RPP itu kan tertulis alokasi waktunya untuk JP-nya itu ada berapa kali pertemuan apa ya? JP itu kalau misalnya dia 6 JP artinya harus diuraikan juga di RPP itu beberapa kali pertemuan, bukan cuma satu. Jadi karena misalnya macam RPP-nya Ibu Dharma di sini kan tertulis 4 kali 35 menit. 35 menit. Ya. Maka berarti praktis Ibu harus membuatnya juga beberapa kali pertemuan di RPP-nya Ibu. Oh iya Bu. Iya. Bukan cuma satu. Kalau misalnya cuma satu RPP, artinya Ibu harus membuat lagi beberapa kali pertemuan. Jadi tadi kan cuma terlihat satu kali pertemuan tuh. Jadi di langkah-langkah pembelajaran bisa dimasukkan di situ pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 hingga mencukupi alokasi waktu yang Ibu tuangkan di LMS, di RPP yang sudah dimasukkan di LMS. Yang berikut, ya, yang berikut untuk berikutnya di langkah-langkah pembelajarannya Ibu itu tertulis di situ apa ya? Di bagian kolaborasi komunikasi ya, ada di 1.3 itu mungkin. Nah, kira-kira bagaimana implementasi terkait dengan kolaborasi dan komunikasi itu ya. Komunikasi maaf saya salah, kolaborasi dan kolaborasi ya, kolaborasi. Di situ kan tertulis ada di bagian langkah-langkah pembelajaran Bu. Ada 1.3 itu tertulis collaboration dan communication. Itu kira-kira bagaimana caranya mengaplikasikan itu? Ada PPK juga di situ. Ada PPK gotong royong, kemudian ada 4C collaboration dan communication. Nah, ini juga
katanya 4C, kemudian yang dituliskan cuma 2. Harusnya kan 4. Iya. Ya. Gimana itu mainnya di situ? Ya. Implementasinya bagaimana? Ya, guru memberikan kesempatan atau mengarahkan kepada peserta didik untuk melakukan kerjasama dengan mencari informasi atau data yang relevan lewat buku rujukan atau acuan yang jadi pedoman, dan kerjasama dengan peserta didik lain atau teman sejawat, di mana teman sejawat itu memiliki pemikiran yang dalam melakukan sebuah pembelajaran diskusi. Adanya kerjasama dan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan peserta didik yang lainnya, sehingga terjadi pembelajaran yang efisien. Oke, baik. Kita cek Ibu punya metode pembelajaran. Tertulis di situ apa metodenya? Oke. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tanya jawab, diskusi, tugasan, dan mind mapping. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah saintifik, dan model pembelajaran yang saya lakukan adalah problem basic learning atau PBL. Yang terdapat pada metode pembelajaran. Oke. Apa itu PBL, Bu? PBL adalah bagaimana seorang siswa dapat memecahkan masalah yang telah pendidik atau guru berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mencari masalahnya seperti apa dan mencari jalan. Saya ketahui. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Bisa dengar suara saya, Bu? Halo, Ibu. Waduh, apa ya? Di sini tadi terasa getaran agak kuat, jadi mungkin jaringan yang kurang. Gempanya sudah berhenti kan? Gempanya sudah berhenti. Iya, sudah ini, Bu, sudah. Iya. Baik, kalau cuma goyang-goyang sedikit tidak perlu lari. Biasa juga kami di Kendari. Oke, baik. Dengan soal. Kalau kurang jelas suara saya, Bu. Halo. Ya. Ya. Halo. Apa yang dimaksud dengan soal HOTS? Halo. 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 Ya. Halo. Ya, ya, Bu, ya, Bu. Soal HOTS adalah soal yang memerlukan pemikiran yang tinggi, Bu. Mana dalam soal memerlukan pemikiran tinggi. Halo. Ya, tadi matiin. Ya. Suaranya Ibu juga putus-putus. Suaranya Ibu juga putus-putus. Sama, Bu. Oh ya, sudah. Bagus, Bu. Halo. Ya. Ya, silakan dijawab, Bu. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan soal HOTS? Oh, ya.
menyangkut dengan yang saya ketahui tentang soal sosial, bagaimana soal itu merupakan level tinggi buat suara tingginya kita bisa soal Suaranya putus-putus, enggak. ya Allah. Halo. Nah, soal yang lumayan soal yang rumit Bu, atau soal yang keterampilan berpikir tinggi Bu, dikatakan soal hoax. Halo. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo. Halo Pak. Halo. Ya. Halo. Hilang. Dapat hilang. Halo. Usman dengar enggak? Kayaknya terlempar, Bu. Suaranya Bapak masuk. Suaranya Iya. Ibu yang saya enggak dengar. Mungkin terlempar, jaringan agak kurang bagus. Iya. Jadi gimana Pak? Ibu. Baik, supaya tidak ada jeda, Ya. kita masih sebagai dosen penguji. Nanti kalau Ibu sudah tampil, saya kembali istirahat lagi. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah pemberdayaan kemampuan berpikir hoax hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Sebenarnya Pak, menurut pendapat saya tidak. Hoax itu pembelajaran memiliki keterampilan Jaringan kayaknya tidak tinggi. stabil Bu di sini. Halo? Makasih. Jadi Ya, silakan. Silakan Bu, silakan. ya. Lanjutkan Bu. Dijawab dulu pertanyaannya Iya. guru. Aja, bagus aja. Siapa Pak yang saya jawab ini? Ke Ibu guru Ya, penguji dulu. Yang hot. Ya. Kalau soal hoax itu Bu, adalah soal yang level tinggi Bu. Mana memiliki bisa di tinggi. Hoax itu singkatan dari apa Bu? Hi girl. I Facebook. Halo. Ya. Ribut sekali di sini, ada anak-anak kecil. Ya. Harus menyingkir kalau bayang. Harus menyingkir dulu sebentar. Ya, silakan Bu. Silakan dijawab Ibu Dharma. Ya. Soal hoax adalah soal yang memiliki tingkat berpikir tinggi Bu, atau level tinggi. Soal yang cukup kerumitan tinggi. Itu yang saya ketahui.
memerlukan pemikiran yang tinggi, level tinggi di antara soal lots dan ini adalah hots. Memang Gangguan di sini ya Allah. Baik. ya, kepada Pak Dokter, saya mungkin bisa jawab juga Pak. Biar nanti sebentar Bu, tadi saya ambil alih itu supaya jedanya ini karena pas Oke. Ibu penguji keluar, jadi kita masuk supaya tidak berhenti. Nanti sebentar setelah selesai guru penguji. Silakan Bu, guru penguji, dilanjutkan. Ya, Assalamualaikum, bisa Kak? Ya, bisa didengar Ibu. Ya. Tadi coba disebutkan Bu teori-teori dalam pembelajaran. Teori-teori dalam pembelajaran itu yang saya ketahui ada 4 Ibu. Pertama adalah teori behavioristik. Menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku peserta didik sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon atau tanggapan. Kemudian teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar dilakukan individu adalah hasil interaksi mental dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan kelakuan atau tingkah laku. Di mana teori kognitif ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar yang ada pada kognitivisme. Ketiga adalah teori konstruktivisme, itu di mana penggunaan pikir orang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial dan metode pembelajaran lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam membangun pengalaman belajar dari peserta didik sehingga bisa menemukan kompetensi, pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan diri peserta didik tersebut yang saya ketahui tentang konstruktivisme. Yang keempat adalah teori humanistik. Nah, sebuah teori yang memanusiakan manusia. Artinya, mana individu atau personal, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu yang saya ketahui dari teori, yaitu teori behaviorisme, teori kognitifisme, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Baik. Yang berikut, menurut Ibu apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya. Menurut pengalaman saya, Ibu, walaupun mungkin dalam konteksnya tetapi harus saya persiapkan saya sebagai seorang guru adalah
mental saya lebih dahulu. Bagaimana kita, apa saya bilang mental, karena kita akan menghadapi peserta didik, apalagi saya ini di kelas 1 dan kelas 2, Ibu. Nah, sehingga harus memang jiwaan saya, emosional saya itu harus senang dulu. Yang kedua adalah penguasaan materi. Nah, tentunya kita harus menguasai materi sehingga apa yang sampaikan kita paparkan kepada peserta didik juga transfer atau tersampaikan dengan baik. Kemudian mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian penguasaan kelas juga mendukung dari ya. Baik. Menurut Ibu, kenapa seorang guru itu harus membuat skenario pembelajaran atau biasanya kita kenal dengan RPP? Ya. Halo Ibu. Halo Ibu. Banyak sekali yang bangkoknya Pak Dokter ini kayaknya. Halo Ibu. Ya. Harus di dulu itu jamnya ayam. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu Dharma. Kenapa harus guru itu menyiapkan skenario pembelajaran atau biasanya dikenal dengan RPP? Bisa didengar Ibu? Kenapa? Suaranya putus-putus Bu. Oh ya, kenapa kita harus membuat skenario pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan istilah RPP? Iya. Pertanyaannya Bu. Kenapa kita harus membuat skenario pembelajaran atau RPP? Tentunya karena kita ketahui arti RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita tidak memiliki RPP, tidak memiliki pedoman Bu yang kita lakukan di dalam kelas, jadi acuan, menjadi pedoman atau pegangan dalam melaksanakan tugas mengajar. Oke. Baik, yang berikut. Coba dilihat Ibu, untuk penilaiannya itu aspek apa saja yang Ibu tuangkan di RPP? Ayamnya Pak Dokter. Aspek penilaiannya. Kedengaran ya. Yang dari tadi mewarnai Zoom kita ini ayam Bangkok ini. Ya, aspek dalam hal penilaian dari saya itu Bu, yaitu penilaian sikap atau sosial, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian ada yang namanya remedial, kebudayaan, dan tindak lanjut yang ada pada kebudayaan tersebut. Nah, kira-kira bagaimana Ibu dalam melakukan penilaian afektif itu, seperti apa itu? Ya, halo, suara. Kira-kira bagaimana Ibu melakukan penilaian untuk aspek afektif? Bagaimana cara Ibu melakukan penilaian untuk aspek afektif? Oh, afektifnya Bu. Oh ya, itu dengan teknik mengamati Bu, mengamati atau mengobservasi dan observasi dan mengobati gambar yang terlampir pada soal tersebut yang ada pada peserta didik yang saat pembelajaran.
Baik. Untuk soal saya mungkin sudah cukup karena ini agak tidak bagus kayaknya kelihatan jaringan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dokter untuk pertanyaan berikutnya. Baik. Terima kasih Terima ya kasih. Ibu Dharma. Terima Terima kasih kasih. Ibu Pamong. Terima kasih Bu Guru Penguji. Saya sampaikan. Selanjutnya saya selaku dosen penguji untuk ujian komprehensif pada kelas 3.2 Akidah Akhlak. Siap Bu? Ya. Nih. Jadi beberapa hal sebelum saya lanjut pada pertanyaan jadi berkaitan hots. Jadi ini pesan ada kita semua ya. Jadi ada istilah-istilah begini sedapat mungkin dijadikan sebagai sahabat kita. Artinya melekat pada diri seorang guru. Jangan sampai pertanyaan seperti tadi oleh guru penguji, apa itu hots? Jadi dikenali namanya, dikenali istilahnya. Jadi memang asing tetapi tidak asing lagi bagi guru. Jadi kalaupun singkatannya misalnya seperti apa itu hanya itu apa? Jadi high order thinking skill. Kemudian jadi sesungguhnya teori atau HOTS ini merupakan bagian dari ranah kognitif ya, yang ada dalam taksonomi Bloom yang bertujuan untuk mengasah keterampilan mental ya, seputar pengetahuan. Kemudian ranah kognitif ini direvisi atau diubah oleh Bloom ya. Nantinya pada urutannya diubah menjadi yang pertama kan mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, sampai pada mencipta. Jadi pada tingkatan pertama sampai 3 itu dikategorikan kemampuan berpikir LOTS, berpikir rendah. Sedangkan tingkat 4 sampai 6 itu dikategorikan sebagai kemampuan berpikir HOTS. Jadi pada dasarnya bukan hanya soalnya yang tingkat tinggi, tetapi kemampuan berpikir pada tingkat HOTS. Jadi HOTS adalah salah satu cara untuk menguji apakah seorang bisa menganalisis, bisa membandingkan, bisa menghitung, dan sebagainya. Jadi itu sesungguhnya. Jadi itu hanya istilahnya penyegaran saja, sehingga hal-hal ini jangan asing bagi guru. Kalau syukur-syukur kita ini hanya kisaran kita, yang menguji adalah guru, dua-dua pengujinya ini adalah guru. Bedanya guru di perguruan tinggi, guru di sekolah. Tetapi sesungguhnya kita semua ini adalah satu komunitas dalam Kors Pegawai Republik Indonesia, dan ada korprinya, ada hari gurunya ya. Jadi ini kita serasa ini satu rasa, satu ini. Baik. Selanjutnya pertanyaan. Jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir HOTS. Lagi-lagi kembali ke HOTS. Bagaimana? Jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir HOTS. Di sini dalam Permendikbud nomor 21 2016 standarisasi pendidikan dasar eksplisit
oleh Son anak yang mencakup kegiatan mental serta didik dari 6 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, di mana kemampuan seseorang mengingat kembali mengenali nama, istilah, rumusan-rumusan dan sebagainya, mengharapkan penggunaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pemahaman, di mana kemampuan seseorang memahami sesuatu yang telah diketahui atau ingat. Ini adalah aplikasi dalam penggunaan akan dalam situasi yang adalah menganalisis, di mana usaha untuk memilih suatu menjadi unsur-unsur dan sehingga menjadi susunan yang sistematis begitu. Yang kelima adalah mengevaluasi, karena pemberian keputusan tentang sesuatu itu bisa dilihat dari gagasannya, cara kerjanya, pemecahan masalah itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah membuat yang merupakan pendekatan dari anak itu dan diharapkan mencipta, mendesain hingga menjadi suatu rancangan yang buat peserta itu yang saya ketahui. Baik. Jadi selanjutnya Ibu. Jadi jika ada pertanyaan saya yang terasa memang tidak mampu dijawab, lebih baik ini supaya saya ganti pertanyaan. Jangan sampai Ibu tidak paham, kemudian Ibu menjelaskan tidak nyambung. Itu kan kelihatan dan terekam pada rekaman kita ya. Jadi langsung dilewati kalau memang tidak. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, dan prosedur? Bisa dijawab? Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta, konsep, dan prosedur? Untuk mengajarkan materi yang petunjuk untuk mengajarkan dari misalkan yaitu pernyataan hubungan antara dua hal tertentu, karena awal pembelajaran sebaiknya siswa diharapkan dapat pengalaman langsung dan objek pembelajaran. Contohnya saus tomat tersebut berwarna merah, harus membawa saus tomat, memperlihatkan sehingga peserta didik itu membiarkan untuk mengetahui melihat langsung bahwa saus tomat ini memperlihatkan langsung faktanya dan materi mengajarkan secara konsep adalah gagasan sesuatu yang untuk mengkoordinir
pembelajaran. Secara konsep ada peserta didik dengan menggunakan pengenalan dan bagaimana penerapannya. Contohnya adalah konsep hidup. Mengambil adalah bagaimana makhluk hidup apa. Ya, ini adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan contoh tersebut. Menurut prosedur yaitu siswa dalam secara prosedur atau secara namanya tersebut diawali dengan misalnya presentasi atau pemberian namanya lebih bilang seperti itu. Saya ketahui. Baik, pertanyaan selanjutnya. Aspek evaluasi apa saja yang Ibu lakukan pada pembelajaran di RPP? Di situ adalah penggabungan sebenarnya, yaitu aspek evaluasi, cara melakukan evaluasi pada peserta didik, evaluasi juga pada peserta didik yang kreatif. Jadi bukan caranya Bu ya, aspek evaluasi, aspek apa? Itu gimana itu dengan apa namanya pada pembelajaran yang kreatif, yaitu dengan membuat peserta didik bekerjasama di dalam sebuah masalah yang memerlukan yang cukup dan kreatif dan sama. Bagaimana dia mendengar, dia bisa terbuka dengan teman yang lain, jaga komunikasi, dan mengerjakan tugas yang diberikan dan memiliki yang Udah Bu ya? Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang Ibu lakukan? Tentunya ada kegiatan penutup itu terdapat adanya refleksi, mana guru dan siswa ini tersebut menyimpulkan pelajaran yang telah dibahas. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya lagi. Kemudian guru memberikan tugasan berupa LPD dan guru menjelaskan materi selanjutnya yang akan diajar dan bersama. Sudah Bu ya? Ya. Baik, selanjutnya mempersiapkan diri untuk menulis ayat. Siapkan pena dan kertasnya. Ya. Baik, di ayat yang akan saya sampaikan, saya selalu memilih ayat-ayat yang menurut ukuran saya tidak asing, ya, ayat populer. Bismillahirrahmanirrahim.
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takum Minkum ummatu yad'una ilal khair. ummatin Biar yad'una separuh saja, yang penting Ibu bisa menulisnya dengan benar. Apa Ibu hafal ayat lanjutannya? Imran ayat 100. Minkum ummatu yad'una ilal khair. yad'una ilal Khair. Hafal Pak, hafal Ya'muruna. mati itu karena itu dasarnya Muhammad. Iya. Dasarnya Bagian Muhammadiyah dari ciri khas Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. yang blok M itu. Aliran blok M itu blok MI, blok MI. wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummati gimana ya? Jadi sepertinya ini Bu Guru penguji, tulisan ayatnya yang menggugurkan semua jawaban. Sepertinya Pak. Iya. Terus apa kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak? Tuh gimana? Haruskah kita kelihatan, Bu. melakukan pengujian lagi Di Pak? foto saja Bu, di foto tidak kelihatan. Foto saja baru. Di Japri Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu. Sama Ibu Guru. Ya, ya. Lagi melihatnya. Waduh, ini miring. Bisa lihat saya amburadul. Tunggu, saya zoom dulu ya. Ini miring kemana ini tulisan? Diperbaiki. Jadi kirimnya ke dua-dua Bu ya. Masing-masing. Penguji, Bu Guru penguji dan guru dan saya. Oh iya. Cari dulu Bapak. Wal takum minkum. Takum minkum ummatin umat harusnya. Wal takum minkumnya ya, Bu. Kalau wal takum minkumnya benar. Yang setelahnya
Gimana Pak Dokter itu? Baru mau lihat, Umat. belum terkirim ke saya. Ya, tunggu Baru. dulu. Ya, kalau yang pertama waltakum minkum mungkin Kayaknya di sini lah. saya sudah jelas sama saya sudah. Tidak cocok jadi guru profesional. Oke. Coba dibaca Pak Dokter umat tuh Iya. ya ada udah itu gimana? Baik, jadi mulai dari waltakum itu nun di situ ya, nun. Cuma Ya, karena ya, dia dileburkan, jadi waltakun minkum. Karena dileburkan, ya. Ummatun jadi tamarbuta ya. Itu tamar dulu ya umatun. Tamarbut ya. Ummatun. Kemudian ya dauna tidak ada alif di depannya. Deus, oh iya Deus ya. Ini kenapa jadi panjang begitu deh? Udah. Ya, harus kalau sebenarnya kalau konsentrasi melalui istimak pendengaran, saya kira sangat jelas mudah ditulis. Iya, Ya. cuman memang apa? Saya tidak mengucapkannya ya dauna, kecuali kalau saya mengucapkannya dauna. Jadi sekalipun ibu tidak hafal, tetapi didengar dengan baik ya. Iya. Ya dauna ilal khairi. Ilal khair. Ilal khair. Mana alif lamnya di situ? Ya. Parah dulu, parah. Jadi ini pesan buat kita semua ya, buat kita semua. Jadi lagi-lagi ini rahasia untuk para guru kita seprofesi ya. Jangan sampai ibu nanti di suatu tempat terjebak seperti ini. Kalau ini ibu guru penguji dan ibu guru penguji dan dosen penguji mungkin tidak ada masalah, hanya masalah dalam nilai. Ibu guru penguji ya. Ini Ibu Dharma kenapa coret-coret ini macam anak saya yang di sekolah ini. Salah, Bu. Allahu Akbar. Parah ini, Pak. Oke Pak, jadi bagaimana Pak dosen? Haruskah kita melakukan pengulangan atau bagaimana ini Pak? Nanti dimusyawarahkan saja. Ya, baik. Ya. Kampus. Cukup ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Guru Pamong. Berdoa saja Ibu Dharma supaya tidak gempa lagi dan nilainya tidak goyang-goyang. Berpengaruh Pak di gempa. Ya Pak, makasih Pak Dokter ya. Ya, demikian Ibu Dharma, silakan dan dipersilakan temannya Ibu Samia Ribeti. Iya, oke. Terima kasih.